dan bersama rohmu. Inilah Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi akhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah jadi akhir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak mau kalau kita sakit, baik sakit secara fisik maupun sakit secara mental. Dan ini semua kita hindari dalam kehidupan kita. Tapi dalam perjalanan waktu kita tidak tahu bagaimana rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kendati kita sudah mengusahakan agar kita tetap sehat secara jasmani dan rohani, tetapi kita tetap saja mengalami sakit. Dan ketika kita sakit, pastilah kita mengalami penderitaan dan mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ini alasan kenapa kebanyakan orang dan kita semua tidak mau karena sakit. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Dan dalam bacaan Injil juga kita mendengar 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Kita tahu dalam tradisi sebelum Yesus, orang kusta adalah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dalam tatanan sosial tidak bergaul dengan orang yang sehat. Dan mereka ini didirikan suatu kampung khusus untuk mereka, dan mereka dikasih tanda. Di kaki mereka ada sesuatu yang menghasilkan bumi. Maka ketika mereka berjalan, ketika mereka melangkah, ada suara yang keluar dalam diri mereka. Ini salah satu tanda mengetahui bahwa orang itu penyakit kusta atau tidak. Dan mereka sangat disingkirkan. Kita bisa membayangkan udah sakit secara mental,
mereka juga sakit secara fisik. Tetapi pada hari ini kemuliaan Tuhan terjadi kepada mereka. Mereka disembuhkan oleh Yesus. Tapi sialnya tidak semua di antara mereka yang datang kepada Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Hanya satu orang yang datang kepada Yesus. Itu pun orang Samaria. Kita tahu dalam tradisi orang Samaria dan orang Yahudi tidak berteman. Mereka ini berkelahi dan tidak cocok. Tetapi di sini orang Samaria yang dipandang rendah, yang dipandang hina, mau datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua pernah mengalami sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Seperti orang kusta tadi, mereka menyapa Yesus dan datang kepada Yesus, kita pun harus demikian. Ketika pergolakan hidup kita, ketika beban dan penderitaan kita alami dalam hidup kita, datanglah kepada Yesus. Karena Dia sendiri sudah mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan itu semua. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakannya kepada kita, maka tugas kita ialah datang kepada Tuhan agar kita disembuhkan dan diselamatkan. Orang tua kita sudah mengalami apa itu penderitaan dalam hidupnya, yang tentu situasi tidak menyenangkan dan tidak enak. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka orang tua kita ini disembuhkan kembali. Dan karena cintanya yang begitu besar kepada Tuhan, keluarga ini mengundang kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan yang Ia alami dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah menawarkan kebaikan kepada kita. Tuhan telah mengundang kita untuk datang kepadanya. Maka mari kita mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Bagi orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, bagi orang yang setia melakukan dan menghidupi apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, maka mereka akan mengalami keselamatan. Mari kita belajar dari ke-10 orang kusta yang diceritakan dalam Injil pada hari ini. Kita memposisikan diri kita. Apakah kita di posisi ke-9 orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak datang kepada Yesus, atau kita di posisi yang 1 orang yang datang kepada Yesus, berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita dalam hidup kita mengarahkan hati dan pikiran kita, dan yakinlah apa yang kita terima dalam hidup kita adalah kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu harus kita balas dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyampaikan doa. Saudara-saudari terkasih,
Marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menghendaki supaya semua orang selamat dan sejahtera. Bagi gereja, semoga sesuai tanda Yesus Kristus, Putramu, gereja selalu menjadi tanda kehadirannya, menyalurkan berkat serta rahmat berlimpah pada semua orang, terutama pada mereka yang sangat membutuhkannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang yang baru sembuh dari sakit, puji syukur kami haturkan kepada hadirat-Mu, Tuhan, sebab Engkau mendengarkan doa kami dan berkenan menganugerahkan rahmat penyembuhan bagi saudara. Semoga dalam hari-hari selanjutnya